Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-30. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu menerima Yesus Kristus. Sekali lagi,
menerima Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau saya bertanya kepada kita, pernahkah kita menantikan sesuatu yang begitu sangat lama? Misalnya seorang ibu yang menantikan kelahiran bayinya, atau seorang mahasiswa yang menantikan kapan dia akan diwisuda. Dan orang yang menantikan sesuatu biasanya akan melakukan berbagai persiapan untuk menyambut terlaksananya apa yang ia nantikan. Namun kita melihat Allah telah lama berjanji akan menyatakan keselamatannya bagi umatnya, di mana Yesus menyatakan pengharapan tersebut, di mana Israel akan melihat keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Dan pelayanan Yesus membawa restorasi total, karena manusia mengalami pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Kita melihat tadi bagaimana Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada tawanan, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan bahwa rahmat Tuhan telah datang. Sehingga perkataan ini mengherankan orang banyak, dan mereka tahu siapa Yesus. Dia adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu. Dan bagaimana mungkin ia menyebut dirinya sebagai penggenapan janji Allah. Sehingga ketika orang-orang berkata demikian, Yesus pun mengungkapkan peristiwa pada zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana saat Allah memulihkan kehidupan seorang janda di Sarpat, dan juga Naaman, seorang orang Syria yang mengalami penyakit kusta. Sehingga dalam pandangan orang Israel, keduanya tidak termasuk sebagai orang yang diperhitungkan Allah, karena mereka tidak termasuk dalam bilangan orang pilihan Allah. Namun kita melihat Allah berbelas kasihan atas kehidupan mereka, dan kemudian membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Sehingga pemaparan Yesus yang boleh kita dengar hari ini tidak membuat para pendengarnya jadi memahami Dia dan karyanya. Kalau kita melihat ketika Yesus menjelaskan itu, yang muncul adalah penolakan, karena mereka marah dan membenci Yesus. Hati mereka tertutup rapat dan tidak dapat menerima Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita boleh merenungkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari Minggu kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Namun terkadang firman Tuhan itu tidak lantas membuat kita mengerti dan percaya, dan masih membutuhkan waktu, bahkan hati yang mau terbuka untuk melihat siapa Yesus sebenarnya, dan kemudian mengalami kuasa dan kasih-Nya. Sehingga firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita sesuai dengan tema kita, menerima Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus datang ke kotanya di Nazaret, kita melihat Bapak Ibu dikatakan di angka 14 tadi, dalam kuasa Roh kembali Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ayat 16, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Yesus datang mengalami penolakan. Sekalipun Yesus telah memberikan penjelasan, menyampaikan penggenapan Allah atas janjinya kepada umat Israel, tetapi karena mereka melihat latar belakang Yesus Kristus, mereka menolak Dia adalah penggenapan janji Allah, sehingga mereka tidak mengalami keselamatan tersebut. Sehingga firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita
bahwa mendengar firman Tuhan tidak lantas akan membuat kita boleh mengerti dan memahami. Yang paling utama untuk dapat menyambut Yesus di dalam hati kita adalah membuka hati kita, sehingga kita boleh menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan kehidupan kita secara utuh menjadi tempat untuk boleh memuliakan Allah. Pengenalan Yesus yang lebih dalam itu akan membuat kita boleh menerimanya. Namun ketika kita boleh menutup mata kita hanya karena sebuah latar belakang yang tidak begitu penting, boleh menutup hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita menjadikan Yesus sesuai kehendak dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena ketika kita mau mengenalnya hanya sebatas keinginan, maka kita akan bertindak seolah-olah lebih besar daripada Dia. Namun ketika kita bersikap mau membuka hati, merendahkan diri di hadapannya, maka kita akan mengenal Dia dan kita akan memuliakan Dia. Tidak seperti orang yang di kampungnya di Nazaret menolak Yesus sekalipun Dia telah menyatakan dan mereka telah melihat perbuatan, mendengar perbuatan Allah yang begitu luar biasa terjadi melalui kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tetaplah pegang kepada firman Tuhan, buka hati menyambut Yesus Kristus, jangan keraskan hati, maka itu akan menuntun kita boleh menyambut Dia dalam hati kita dan menjadikan Dia juru selamat atas hidup kita, bukan menolaknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya. Namun mari kita sebagai orang percaya boleh menyambut Dia, menerima Yesus di dalam hati kita sebagai Allah dan juru selamat atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah memimpin bahkan menguatkan hati kami, boleh mengajarkan kami untuk menyambut Engkau dalam hati kami, supaya kami boleh memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Bapa Surgawi, mampukan kami supaya melihat Engkau dari sudut pandang kerohanian, bukan keinginan dunia, sehingga kami boleh menolak Engkau. Namun kami yang rindu, biarlah kiranya kami memandang Engkau sesuai dengan sudut pandang Allah, sehingga kami boleh melihat karya Allah yang luar biasa dan menyambut Engkau dalam hati kami sebagai juru selamat atas kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.